Halo guys, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rahma Refai dari jurusan Manajemen Universitas Bengkulu. Di video kali ini Fai akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian obligasi dan valuasi, pihak yang menerbitkan obligasi, karakteristik utama, perubahan nilai sepanjang waktu, membedakan hasil obligasi, berbagai resiko, dan pemeringkatan. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Valuasi adalah nilai ekonomi dari sebuah bisnis, sedangkan startup adalah bisnis yang baru berpotensi untuk mengisi celah di pasar dengan mengembangkan dan menawarkan produk, proses, atau layanan baru dan unik, tetapi masih mengatasi masalah. Obligasi secara ringkasnya adalah utang, tetapi dalam bentuk security. Penerbit obligasi adalah si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur, dan kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur. Karakteristik obligasi. Obligasi punya karakteristik khusus yang membedakannya dengan instrumen investasi lain. Pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan untuk terjadi penjualan aset. Untuk klaim pendapatan, pemegang obligasi juga punya hak terlebih dahulu daripada pemegang saham. Namun maupun saham preference, yang kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Karakteristik keempat adalah obligasi memiliki jatuh tempo. Ada yang jatuh temponya 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Nah, untuk obligasi yang dikeluarkan oleh negara, jatuh temponya rata-rata 2 tahun. Kelima, obligasi punya indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Keenam, instrumen investasi ini punya peringkat, misalnya AAA, AA+, AA-, atau BBB+, dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan resiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Peringkat AAA merupakan peringkat yang tertinggi. Peringkat AA+, AA-, BBB+, dan seterusnya menunjukkan peringkat yang semakin rendah. Semakin tinggi peringkat obligasi, biasanya semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Demikian pula sebaliknya. Valuasi obligasi. Valuasi obligasi menghitung nilai sekarang atau present value dari arus kas untuk obligasi standar dengan kupon, di mana arus kas terdiri atas pembayaran bunga sepanjang usia atau masa jatuh tempo ditambah jumlah pinjaman, biasanya nilai pari ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Contoh, obligasi PT ABC bernilai pari dolar dengan masa jatuh tempo 15 tahun dan tingkat bunga kupon sebesar 10%. Maka nilai obligasi adalah sebesar bunga obligasi selama 15 tahun ditambah pari obligasi yang dinyatakan dalam nilai present value. Valuasi obligasi secara kasar, kita dapat mengatakan bahwa obligasi atau valuasi obligasi adalah nilai pasar atau nilai jual obligasi. Obligasi yang bernilai pari dolar belum tentu dijual seharga nilai parinya. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dari nilai pari atau nilai nominal. Valuasi obligasi setiap tahun. Penerbit obligasi mengeluarkan kas untuk pembayaran bunga kupon obligasi dengan nilai sama, yaitu $100 di saat jatuh tempo. Setelah 15 tahun, maka penerbit obligasi membayar pelunasan sebesar nilai pari, yaitu nilai dolar, dan ditambah bunga obligasi tahunan tahun ke-15 sebesar $100. Jadi pada saat jatuh tempo dikeluarkan kas sebesar semuanya dinyatakan dalam nilai saat ini atau present value. Valuasi obligasi secara manual, jika menggunakan kalkulator biasa, maka perhitungan tersebut dapat
dapat memakan waktu sehingga tidak efisien, apalagi jika obligasi tersebut memiliki masa jatuh tempo bertahun-tahun. Untuk lebih mudahnya, kita dapat menggunakan kalkulator finansial. Imbal balik obligasi. Imbal balik obligasi yaitu jika melihat tabel bursa obligasi di jurnal bursa efek atau lembar harga, umumnya yang tertera adalah informasi tanggal jatuh tempo, harga dan tingkat bunga, kupon setiap obligasi serta imbal hasil obligasi yang dilaporkan berbeda dengan tingkat bunga kupon yang nilainya tetap. Imbal hasil obligasi yang dilaporkan akan bervariasi dari hari ke hari, bergantung pada kondisi pasar. Saat itu, imbal hasil obligasi adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Imbal hasil saat penembusan. Jika Anda membeli obligasi yang dapat ditebus dan perusahaan penerbit kemudian menebusnya, Anda tidak dapat memiliki pilihan untuk dapat menahannya sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi imbal hasil saat jatuh tempo tidak dapat diterima. Imbal hasil saat ini berbeda dengan imbal hasil saat jatuh tempo. Imbal hasil saat ini tidak mencerminkan total pengembalian yang seharusnya akan diterima investor dari obligasi, karena ia tidak memperhitungkan keuntungan atau kerugian modal yang akan terrealisasi jika obligasi ditahan sampai jatuh tempo atau ditebus. Imbal hasil saat ini memberikan informasi tentang pendapatan tunai yang akan dihasilkan dalam 1 tahun tertentu, tapi bukan merupakan suatu ukuran yang akurat dari total pengembalian yang diharapkan. Dapat diilustrasikan dengan kupon obligasi 0. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Fai karena semua itu masih gratis guys, agar channel Fai bisa seperti channel sukses lainnya. Thank you guys.